Oke guys, balik lagi sama gue Surya Rizal. Jadi pada video kali ini gue pengen cerita soal lowering kit ya. Kalau misalnya kalian perhatiin, motor gue kan belakangnya agak pendek tuh, ya kan. Ngomong-ngomong, ini knalpot baru nih, gue baru aja beli, belum lama ini, seminggu yang lalu mungkin. Jadi kalau misalnya kalian penasaran sama suara knalpot ini dan tenaganya gimana, kalian bisa tonton videonya di pojok kanan atas. Itu video di minggu lalu. Dan ngomong-ngomong soal lowering kit, motor ini tuh udah gue pasangin lowering kit dan ini udah turun 4 cm belakangnya, kalian bisa lihat. Dan ini kalau kalian ngerasa aneh, ini tuh spakbor ori gesek yang gede, tapi gue potong dan gue potong di sini habis jadinya. Dan ini buat talang air aja sih, biar nggak ke atas, karena kan gue suka ngebonceng temen gue juga di sini, dan gue juga kadang ngebonceng cewek gue pakai ini, dan ya gue harus ngakalin gitu loh. Oke, so far so good ya, motor masih bersih banget. Dan kalau kalian ingat, ini adalah jalan yang sama kayak 2 tahun yang lalu apa setahun yang lalu saat dulu gua ngetes Ride GSX untuk pertama kalinya di YouTube channel gua. Dan kalian bisa tonton juga videonya pojok kanan atas. Kita nyalain dulu. Wis, warna biru ya. Oke. Ngomong-ngomong, ini sama ini itu sebenarnya ada di GSX yang varian terbaru, tapi ini gue pasang sendiri di GSX ini kan GSX tahun 2017. Sementara fitur lampu kilas ini sama fitur hazard ini itu ada di GSX 2019 ke atas. Dan ini waktu itu gue beli di Tokopedia. Kalau misalnya kalian mau, kalian tinggal chat gue di Instagram, nanti gue kasih barangnya. Oke, soal lowering kit. Jadi lowering kit ini udah gue pasang dari awal gue beli motor ini, dan itu pemakaian udah sekitar 3 bulan 4 sama sekarang kalau misalnya kalian tonton video ini. Dan lowering kit ini gue beli di harga sekitar 100.000 apa 95 gitu, gue lupa, pokoknya masih ada kembali aja. Terus suara knalpot enak ya. Terus soal, lalu kita belok dulu. Wih, pertama kalinya tuh gue bisa belok sampai semiring itu. Terus kenapa sih bang lu pasang lowering kit di GSX padahal lu kan nggak pendek gitu loh? Ya emang gue nggak pendek, tinggi badan gue 175 cm dan gue bisa menapak dengan sempurna walaupun motor ini pakai lowering kit aslinya, bukan lowering kit yang turun 4 cm lebih dari standar gitu loh. Tapi kenapa gue masih nekat pasang? Dan ini pendapat gue yang pertama nih ya. Jadi motor yang lebih rendah ke tanah itu punya center of gravity yang lebih bagus. Jarak antara kendaraan tersebut dengan tanah itu semakin rendah, itu akan memiliki sisi aerodinamis yang lebih baik. Jadi untuk motor-motor yang punya kecepatan tinggi atau mobil-mobil yang punya mesin besar gitu, kalian perhatiin deh, nggak ada yang tinggi-tinggi bentuknya, semua ceper. Didesain seperti itu supaya mobilnya atau motor kayak begini nih itu bisa punya seenggaknya namanya pijakan yang lebih baik, entah itu buat berakselerasi maupun mencapai top speed gitu loh. Jadi lowering kit itu ya menurut gua punya keuntungan di situ, bikin motor kita lebih pendek, bikin motor kita lebih napak, dan motor kita akan jauh lebih cepat berakselerasi karena lebih rendah. Terus juga ngomong-ngomong ya, GSX ini kan mungkin satu-satunya 150 cc yang dites di wind tunnel ya kan ya, di terowongan angin gitulah, punya Suzuki di Jepang. Jadi sebelum motor ini di launching ya kan, motor ini udah dites semua, udah dites habis-habisan gitu loh. Dan motor ini akan lebih berasa lagi tenaganya begitu dipasang lowering kit. Memang pasang lowering kit nggak ada hubungannya sama mesin, tapi kekuatan untuk ngebelah angin di jalan itu sangat penting. Makanya kenapa motor ini gua setel lebih rendah, karena gue juga suka ngebut pakai motor ini. Itu pendapat gue yang pertama.
Terus pendapat gue yang kedua adalah motor jadi lebih nyaman digunakan untuk harian. Gini, motor yang lebih rendah otomatis kan kaki kita juga lebih nyisa banyak. Apalagi buat teman-teman yang tinggi badannya cuman ya 160 atau 155, gue yakin akan sangat kesulitan kalian naik GSX ini kalau pakai lowering aslinya. Ini kok dia mau belok kanan ya. Jadi itulah kenapa lowering kit GSX di Tokopedia, di Shopee, di Lazada itu banyak banget yang jual. Karena orang-orang udah tahu masalah dari motor ini adalah seat height-nya itu loh. Tinggi jok dari tanah itu lumayan. Walaupun sebenarnya gue bilang GSX ini tuh nggak tinggi-tinggi amat, tapi akan sangat menyulitkan buat teman-teman yang tinggi badannya cuma 160, cuma 155, cuma 165. Itu akan nggak enak. Kayaknya gue harus ganti settingan ISO dulu nih buat GoPro gue, karena udah hari menjelang udah gelap ya. ISO limitnya harus gue naikin. Bentar. Untuk kayaknya ada JetX tadi tuh. Oke, tunggu sebentar. Ternyata nggak usah dinaikin coy. ISO limit gue 1600 loh. Gue baru nyadar, soalnya gue biasa kalau riding dari siang ISO itu gue setel di angka 400. ISO itu apa sih bang? ISO itu seberapa banyak cahaya yang masuk ke dalam lensa kamera Anda, sehingga video yang Anda hasilkan itu bisa keterangan atau bisa kegelapan tergantung dari berapa banyak ISO yang Anda beri. Anjay, gue kayaknya harus bikin video tentang ini deh, apa setup GoPro buat motovlog gitu loh, atau persiapan motovlog gitu ya. Perlu gak sih gue bikin videonya? Gue juga pengen sih ngajarin orang sedikit-sedikit apa yang gue tahu gitu loh, tapi nantilah gue buat videonya. Aduh tuh ada nyamuk dalam kaca. Ayo. RPM. Oke. Setiap 6000 kita oper. Oke, biar sopan ya. Terus alasan nomor 3 kenapa gue pasang lowering kit di GSX ini, itu karena motor jadi lebih pendek, belakangnya jadi lebih padat. Jadi kalau boleh dibilang secara garis besar looks motor ini lebih keren daripada looks dengan lowering standar. Karena gini loh, kalian kan tahu ya belakangnya GSX ini kan kecil, cungkring, tinggi gitu kan. Antara jok pengendara dan jok boncenger itu kayak terlalu jauh, bener-bener jauh. Jadi udah belakangnya kecil, tinggi gitu kan. Kalau misalnya pakai lowering standar ya itu belakangnya jadi kelihatan aneh gitu menurut gua ya. Apalagi kalau udah copot spakbor, mangap bener itu. Jadi dengan adanya lowering ini itu bisa bikin tampilan si GSX ini jadi lebih rendah. Apa sih? Kalian lihat kan, semakin pendek motornya semakin enak buat dibawa ngebut. Jadi gua mau coba cornering ya. Oke, pantat geser ke kanan sedikit. Sabar, depan tajam nih. Yoi, lancar bos. Oke, depan FM3. Wih, JetX nih. Wah. Ya, gua kira JetX anjir, tahun ini jadi 2,5. Belakangnya sama, bos. Bingung ngebedainnya. Aduh, penonton kecewa ya. Jadi motor lebih nyaman ya. Dan ngomong-ngomong soal lowering kit, pasti kalian juga ngeh lah, namanya barang ada plus ada minus ya. Dan sekarang gue pengen bahas soal minus ya. Minusnya tuh gampang. Yang pertama, untuk orang yang badannya tinggi 175 ke atas, itu kaki bakalan kayak apa ya, terlalu ke depan. Terus kayak saat kita mau berhenti gitu, kaki kayak terlalu nyisa banyak. Dan kaki gua jujur aja pernah kelindes motor orang lain, karena saat kita berhenti kan otomatis kaki ngelebar dong ya kan. Nah itu
ya resiko ditanggung pemenang lah ibaratnya. Karena terlalu rendah motornya, kaki gua jadi ngelebar gitu kan. Scoopy lewat, kaki gua dilindas. Untung gua pakai sepatu kulit gitu kan yang ujungnya besi, jadi aman kaki gua. Coba bayangin kalau gua pakai sendal swallow gitu ya kan. Remuk itu jari-jari gua anjir. Oh yo, truknya serem banget. Monsternya trek lurus ini anjir. Dah. Jangan ngebut-ngebut banget, jalannya lagi rame soalnya. Jadi lowering kit itu menurut gua kalau buat orang yang tinggi badannya lebih dari 175 mungkin ya harus agak hati-hati dikit, apalagi pas lagi berhenti ya. Kaki jangan terlalu lebar-lebar banget, mentang-mentang motornya pendek ya kan. Gua nyantai lah, nggak pegel ini. Akhirnya kaki dilebarin ya kan, ada motor lewat, dah saja kelindas. Jadi harus hati-hati dikit. Terus kalau dipikir-pikir udah sih itu doang titik minusnya si lowering kit ini. Oh sama ini gue lupa, satu lagi gue pengen ngasih tahu. Lowering kit ini tuh rata-rata lubang buat masuk ke motor kita nih kan ada baut tuh 2 biji kalau nggak salah di atas bawah deket shock breaker ya kan. Itu kadang-kadang ada yang lubangnya kekecilan. Kalau di motor gua lowering kita puji Tuhan nggak kekecilan lubangnya. Tapi kemarin itu gua sempet nemenin temen gua yang pakai gesek juga. Dia kan beli lowering kit tuh di tempat yang sama kayak gua beli, dan itu lowering kitnya lubangnya kekecilan, jadi harus digerinda dulu. Itu ribet anjir. Bukan cuma 1-2 doang lubangnya, semua lubang lowering kitnya atas bawah. Aduh, gue bilang. Dan akhirnya bisa dipasang. Dan ya puji Tuhan, motor udah jalan sekarang. Terus ya paling minusnya si lowering kit yang ada di pasaran itu ya kurang lebih itu dua itu doang. Kalau menurut gue pribadi ya. Jadi kalau misalnya kalian mau pasang lowering kit di gesek silahkan, gue sangat merekomendasikan. Tapi kalau misalnya kalian nggak pasang itu juga nggak apa-apa menurut gue. Gesek itu dari dasarnya udah ganteng, jadi mau dipendekin mau enggak ya it's fine gitu loh. Motornya sudah bagus dari bawaan. Hehe. Oke lah, jadi gua Suryaji Rizal, gua harap kalian bisa seenggaknya dapat pencerahan ya setelah nonton video gua ini. Dan kalau misalnya buat teman-teman yang kepikiran buat masang lowering kit di gesek, saran gue sih coba pasang deh. Kalian akan menemukan perbedaan yang sangat beda daripada gesek kalian sebelumnya. Kalau misalnya kayaknya kemarin itu ada yang nanya juga di Instagram gua, bang bukannya pakai lowering motor tetap pegel juga? Iya pegel, wajar karena ini segitiganya under yoke gitu loh, posisi stang ada di bawah segitiga, udah itu stang jepit. Ya kalau nggak pegel itu nggak mungkin lah, tapi seenggaknya pinggang kita nggak pegel, jadi yang pegel paling pergelangan tangan doang gitu loh. Itu doang sih. Jadi kalau misalnya kalian menyukai video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari gua. Gua Suryaji Rizal, gua pamit undur diri. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.